Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, baik yang berada di rumah maupun yang berada di gedung gereja. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Dan sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita masuk di dalam saat hening. Dipersilakan. Selesai? Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Pujian 140 ayat yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada hari ini kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Kami rindu mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bersama-sama mari kita menerima perintah untuk mengasihi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah mengasihi atau hukum kasih itu untuk hari ini kita akan ambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24.
1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara, mengasihi bukan hanya melalui ucapan bibir atau lidah kita, tetapi mengasihi sesuai dengan perintah Kristus diperlukan pengorbanan yang tidak mudah, meskipun setiap kali kita diingatkan untuk melakukan mengasihi dan lebih sungguh lagi mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Tuhan kita. Itulah sebabnya ini kesempatan yang istimewa bagi kita untuk bersama-sama mengaku segala kekurangan kita, segala dosa kita, kekilafan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam kidung penyesalan melalui pelengkap kidung Jemaat 41 ayat 1 dan 3, ku datang kepadamu. Bersama-sama kita akan berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus segala isi dunia, kami menyadari bahwa kami tidak sempurna di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan untuk memohon ampun atas setiap hal yang kami lakukan dari hari ke hari, sehingga kami seringkali kedapatan menyakiti sesama kami, melakukan hal-hal yang tidak bijaksana, melakukan hal-hal yang semau gue, bahkan jauh dari tuntutan hidup kudus di dalam Engkau. Anak Domba Allah, kasihanilah kami, di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kami di dalam
menggumuli kehidupan kami memasuki kekudusan. Terima kasih ya Allah. Amin. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah atau berita kasih karunia. Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan 24, menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita berbahagia karena sekalipun dosa kita banyak, jika dosa kita bisa dihitung dan ada bilangannya, atau berat jika itu bisa ditimbang, atau hitam pekat jika itu dijadikan ukuran warna, tetapi Allah dengan kasih-Nya mau dengan cuma-cuma memberikan pembenaran, penebusan melalui iman kita di dalam Yesus Kristus tentang pengorbanannya. Oleh sebab itu saya undang jemaat berdiri, kita akan menerima petunjuk untuk memasuki kehidupan yang baru. Petunjuk untuk memasuki kehidupan yang baru diambil dari Roma pasal 12 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman-Nya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bacakan bagian yang terakhir. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan, yaitu dari NKB 116 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Siapa yang berpegang? Bersama-sama kita hampiri Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Murah, Allah yang mengasihi kami, peduli dengan setiap hal yang kami alami pada waktu-waktu seperti ini.
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau nyatakan kepada kami dari waktu ke waktu. Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penyediaanmu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami terus bersyukur karena Engkau adalah Allah Gembala kami yang baik. Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Apapun yang menjadi keperluan kami, bahkan tidak pernah kewalahan dengan segala seru doa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, keprihatinan di masa pandemi COVID-19 naik turun di kondisi di beberapa kota, di beberapa daerah. Kami terus berserah kepada Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada kami, masyarakat, dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibentangkan oleh pemerintah, sudah dijelaskan. Terima kasih untuk pemerintah kami yang tanggap dengan segala sesuatu, menyediakan hal-hal yang memang dalam jumlah yang cukup besar dan bersamaan. Kami tahu itu tidak mudah, karena kami mengalaminya secara bersama-sama. Baik kami yang di desa maupun yang di kota, bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di negara kami. Tuhan, kami terus menyerahkan kondisi-kondisi yang sedang dibangun dan dipersiapkan untuk memasuki kenormalan baru. Daerah-daerah yang tidak sama dalam hal ini kapan memulainya, tetapi biarlah kami dengan hikmat Tuhan, dengan kedewasaan kami, sungguh kami menyiapkan diri kami untuk memasuki normal baru tersebut. Sehingga kami tidak sembrono, kami menghargai kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan hidup bersama kami dengan sesama kami, di tempat kami bekerja, di rumah, dengan tetangga, di jalan, dan dimanapun Tuhan izinkan kami bersama-sama secara sosial dengan orang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan hal-hal yang menjadi pergumulan dari gereja di mana-mana tempat. Rumah-rumah ibadat yang akan dimulai lagi, dipersiapkan lagi untuk dibuka beribadah bersama, karena lebih dari 3 bulan ini kami sungguh-sungguh merasa rindu untuk bertemu satu dengan yang lain. Tuhan tolong supaya setiap pemimpin gereja dapat mempersiapkan kenormalan baru tersebut. Kami semua jemaat juga dapat memahami keterbatasan-keterbatasan atau pembatasan-pembatasan yang harus dibuat untuk keperluan kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan terus-menerus keterlibatan dari jemaat Tuhan di GKJ Maguwo Harjo ini untuk aksi sosial, baik kepada warga yang sangat memerlukan karena terdampak, demikian juga dengan warga sekitar gereja kami. Tuhan menolong kami supaya panitia, pengurus dapat mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, persekutuan kami dibangun dari waktu ke waktu. Bapa di surga, kami berdoa untuk warga yang sakit di gereja kami. Kami berdoa untuk Ibu Estu Wijayanti, Bapak Fajar Yuswanto, Saudari Suwarti, Bapak Sukiman, Ibu Suhadi, Pendeta Purwadi, orang tua dari salah satu majelis gereja kami, Bapak Bambang Nur Priatur, Bapak Wiono, anak Oktavianus Samuel Kusumo, Ibu Sulastri, Janormal Purba, Ibu Atun Sri Lestari, Ibu Wasina Sunarto, dan mungkin ada beberapa daftar lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak terdeteksi oleh admin dari gereja ini. Kami ingin menyerahkan orang tua kami
Bapak Ibu Saudara kami tersebut, baik yang sudah lama sakit maupun yang baru-baru sakit, apapun yang menjadi alasannya untuk mereka beristirahat di rumah, dan Tuhan izinkan hal itu terjadi, kiranya Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh melihat bahwa tangan Tuhan tetap perkasa. Engkau tetap maha kuasa. Gusti mboten sare. Engkau mendengar doa-doa kami, baik yang kami ucapkan secara pribadi, ketika kami menangis dan tak terucapkan sepatah pun ketika kami meminta pada Tuhan, maupun ketika kami bersama-sama mendoakan seperti ini. Tuhan menolong dan memberkati. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan di gerejamu ini yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan menolong dan memberkati mereka, supaya pertambahan usia yang Tuhan berikan karuniakan itu sungguh-sungguh dapat dihargai sebagai kemurahan Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan hal-hal yang sedang dirancang dalam keterbatasan-keterbatasan ini, baik di gereja ini maupun bersama-sama dengan Klasis Yogyakarta Utara. Demikian juga dengan sinode gereja-gereja Kristen Jawa di seluruh Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati supaya program-program yang dibuat sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi kami semua. Kami terus mendoakan hamba Tuhan di tempat ini, Pendeta Heru Sumbodo, beserta dengan keluarga, demikian juga para bapak ibu majelis dengan keluarga masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati. Para aktivis, para anggota badan dan komisi dengan keluarganya masing-masing, Tuhan memberkati mereka, sehingga pelayanan-pelayanan yang dirancang, semuanya dapat berjalan dengan baik. Jemaat dilayani dengan baik, Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, baik dari awal tadi sampai pertengahan ini, sampai pada akhirnya nanti. Tuhan memberkati setiap orang yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik yang ada di kemajelisan, yang berdiri di podium ini sebagai pemimpin ibadah maupun sebagai PPJ, demikian juga pemusik dan saudara-saudara lain yang bertugas sebagai petugas multimedia. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati setelah pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam surat Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 365, ayat yang pertama dan yang ketiga, Tuhan ambil hidupku. Pakailah
Baiklah, Bapak Ibu semua, mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setiamu, sehingga kami berikan sepanjang hidup kami. Demikian juga pada pagi hari ini, Bapak, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Sungguh tidak sebanding dengan apa yang sudah Bapak berikan, tapi kami melakukannya dengan sukacita. Kiranya Bapak berkenan menerima dan menyajikan persembahan ini kami. Kami juga mohon kiranya kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dapat diberi karuniakan hikmat, sehingga persembahan ini menjadi berkat dan manfaat bagi pemulihan nama-Mu. Bapak, bila sebentar kita akan menerima berkat firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eka Syadi, kiranya Tuhan berikan berkat sehingga apa yang disampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya kami juga dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik sehingga dapat berangkat dalam kehidupan kami sehari. Bila kami semua dalam memberikan persembahan ada hal yang terselip dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Demikian dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Matius dalam pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom. Oke, kita berjumpa lagi. Semoga tidak berkurang semangatnya sekalipun kita masih harus ibadah virtual. Tidak bisa bersekutu secara besar-besaran, tetapi kita harus memahami kondisi ini dialami oleh semua orang. Kita semua rindu untuk bertemu satu dengan yang lain tentu. Dan kita akan terus-menerus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan apapun alasannya. Bahkan hari ini secara komunitas, saudara dan saya didorong oleh tema dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Sinode GKJ, yaitu komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Itulah judul dari khotbah pada hari ini. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita memahami judul ini atau melihat secara sepintas saja, judul ini bisa ringkas dengan satu kata, yaitu orang yang berbahagia. Oh, itu lebih satu kata. Bahagia, itu katanya. Atau dengan satu frase, orang yang berbahagia. Mengapa? Karena hampir setiap hari Minggu setelah pembacaan firman Tuhan, pengkhotbah biasanya memberikan semacam kesimpulan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, judul kita melakukan firman Tuhan. Berarti ini adalah komunitas yang berbahagia. Kita akan lihat mengenai kata bahagia itu ada beberapa macam orang, tetapi paling tidak saya kemukakan di sini ada 4 macam orang yang kaitannya dengan kata bahagia. Nah, silakan disimak, saudara termasuk tipe yang mana dari keempat ini. Yang pertama, orang yang tidak memiliki harta disebut bahagia. Mengapa bisa begitu? Bahagia karena tidak takut kecurian, misalnya. Bahagia karena tidak ada kewajiban yang besar untuk membayar pajak, karena ternyata banyak orang pengemplang pajak misalnya, hartanya terlalu banyak. Ini berlawanan dengan kondisi dari tipe yang pertama ini. Jadi ada orang kaya yang mengatakan, enak kamu yang gak punya harta banyak, kamu bisa tidur nyenyak, dan kamu tidak perlu dikejar-kejar orang untuk bayar pajak. Barangkali ada benarnya. Tipe yang kedua adalah orang yang memiliki sedikit harta. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Loh Pak, bukannya memiliki sedikit harta itu kurang kebahagiaannya karena tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tinggal perspektif mana yang Anda lihat. Itu masalahnya. Ya. Jadi tampaknya bahagia ini sebuah perspektif. Ya, kalau kita melihat bagian ini. Orang yang memiliki sedikit harta tidak dituntut untuk nyumbang ini, nyumbang itu. Bahkan dia dapat sumbangan banyak. Karena punya sedikit. Tetapi kalau memang itu adalah kebahagiaan yang dimaksud. Tipe yang ketiga, orang yang memiliki banyak harta. Itulah sebabnya dalam hidupnya dia mengatakan time is money. Money, money, dan money. Apa yang dicari orang? Uang, jawabannya. Pagi, petang, siang, malam yang dicari uang, uang dan uang, uang dan uang. Enaknya dilagukan sebetulnya ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam, uang. Uang, 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 uang. Itu dia. Time is money. Jadi
bangun tidur yang dipikir sudah langsung cari uang. Makanya ketika dia pergi dari rumah, anaknya bertanya, "Pak, kowe arep neng ndi? Pak, mau pergi kemana?" Jawabannya, cari uang. Kami tidak mengajari anak-anak kami begitu. Takutnya kalau kami pulang langsung ditagih, "Mana uangnya?" Katanya bapak cari uang. Ya, jadi itu berbeda ya. Lalu kemudian tipe yang keempat adalah orang yang mau berbagi meski memiliki sedikit harta. Saudara tentu masih ingat janda miskin yang dipakai sebagai perumpamaan Yesus bahwa dia memberikan semuanya karena dari ketidakmampuannya, dari apa yang tersedia padanya. Dan orang yang murah hati, saudara, bukan orang yang banyak uang. Orang yang murah hati adalah orang yang mau berbagi, meskipun dia memiliki yang sedikit. Dan itulah bahagia yang sesungguhnya. Saudara punya banyak, dengan cara yang luar biasa memperolehnya. Banting tulang, siang dipakai malam, malam bagaikan siang. Jungkir balik, wow, luar biasa. Tetapi kalau semuanya kemudian hanya untuk persekot rumah sakit, menjadi kurang bahagianya. Itulah sebabnya berderma, membagikan apa yang ada pada kita, itu lebih baik daripada kita kemudian digerogoti oleh penyakit. Mari kita mengamati teks yang tadi kita sudah baca. Secara khusus ayat 9, pasal 9 ayat 35, teksnya mengatakan, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini sebetulnya merupakan bagian penutup dari bagian yang panjang, karena bagian yang awal ada di pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25. Teks ini merupakan penutup dari rangkaian karya misioner juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan kata demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, ada banyak kota, nanti kita akan lihat kota mana saja itu menurut pasal 4 ayat 23 dan sampai 25. Kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, berarti ada jamak, banyak sekali rumah ibadat yang dimasukinya. Mungkin salah satunya GKJ Maguwo, bukan ya? Belum pada waktu itu, belum ada Maguwo Harjo barangkali ya. Lalu kemudian dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya bacakan Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Galilea itu di utara atau di atas kalau Anda memegang peta. Di utara, lalu kemudian dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus yang mengajar di berbagai tempat itu, di seluruh Syria. Syria ini tempatnya lebih utara lagi dari Galilea. Jadi kalau ada danau Galilea di sini, lalu di utaranya lagi itu Syria, sampai ke Nineve sana. Tersiarlah berita tentang dia seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan dan sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Wow, ini luar biasa yang dikatakannya. Kemudian apa yang terjadi? Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Itulah sebabnya dikatakan dari kota dan desa. Bahkan kata Dekapolis itu artinya 10 kota. Saudara tahu dekameter ya kan? Itu 10 dari bilangan yang sebelumnya. Kelipatan 10 deka itu.
dekade, itu puluhan tahun seperti itu. Ya, baik. Nah, apa yang kita pelajari dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Di sana dikatakan Yesus berkeliling. Apa artinya? Dia tidak berada di satu tempat. Dia tidak pasif. Kalau kamu butuh aku, silakan ke sini. Ini jam bukaku, jam layananku ini, silakan datang dan antri ambil nomor dulu. Bukan. Tetapi dia berkeliling ke semua kota dan desa. Dia melakukan sesuatu secara aktif. Dia ingin membagikan, dia berpindah-pindah untuk menjangkau daerah-daerah itu. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lihat. Nah, mari kita sekarang lihat supaya punya gambaran petanya seperti apa lokasi pelayanan Yesus itu. Lokasi pelayanan Yesus, silakan diklik semuanya supaya kita tahu, itu Syria di bagian utara dari Danau Galilea. Kemudian Galilea yaitu seputar Galilea. Ada Dekapolis di sana, 10 kota itu. Kemudian seberang Yordan, yaitu daerah Perea, dan Yerusalem, yaitu daerah Yudea. Saudara, perhatikan bagian-bagian yang dikunjungi. Tetapi lihat, antara Galilea dan Yudea, Yesus tidak masuk ke sana, yaitu daerah Samaria. Dan Injil hanya mencatat pelayanan Yesus di Samaria, yaitu kepada seorang wanita yang dijumpai di sumur Yakub, di Syikar, itu Yohanes pasal 4. Jadi Samaria dilewati, karena apa? Orang kafir katanya campuran ya, seperti itu, sehingga tidak layak untuk mendapatkan tujuan dari kasih karunia ini. Bahkan di bagian akhir dari teks yang kita baca tadi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kamu diutus khusus untuk hamba-hambaku di Israel. Ya ingat, itu adalah pada bagian pertama pelayanan Yesus. Kalau kita meyakini bahwa firman Allah itu progres, maka apa yang ada di pertama, ada yang di tengah, ada yang di bagian akhir, itu bisa saja berbeda-beda. Pada bagian awal dia di Galilea, kemudian dia pergi ke Yudea, kembali lagi ke Galilea, kembali lagi. Ini ada progres, ada continuity, ada ketersinambungan terus-menerus. Tidak bisa dikatakan Yesus hanya melayani di Galilea. Oh, yaitu pasal yang itu. Tapi di pasal ini, dia melayani di Yudea dan lain sebagainya. Jadi kalau di bagian awal dikatakan hanya untuk orang Israel, ya itu di bagian itu. Tetapi kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga, bahwa Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya Israel, bukan. Ini sering diperdebatkan, di YouTube banyak gitu kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat ya. Oke, kembali lagi kepada bagian yang saya beri warna lain di ayat 35. Ia mengajar dalam rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan Allah, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Wow, saudara lihat apa yang dilakukan. Dan itu semua belum bersama-sama dengan 12 murid. Apa artinya? Yesus seorang diri, mungkin beberapa orang mengikuti karena, wah anak muda ini kok luar biasa, semangatnya luar biasa. Semua wilayah dijelajah. Usianya baru 30 ketika dia dibaptis. Dan ketika dia melayani, mungkin itu bagian 30. Karena pada waktu itulah kemudian Yesus memilih para muridnya. Dia didahului oleh Yohanes Pembaptis, itulah sebabnya Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai perintis jalan dari keselamatan itu. Apa kesimpulan kita, saudara, setelah kita melihat apa yang dikerjakan Yesus ke sana kemari? Pelancongkah ia? Pelancong itu orang yang suka piknik. Pergi ke sini bikin status foto, jepret, aku sedang di sini. Kemudian pergi lagi ke tempat lain, sedang makan, foto lagi, lalu kemudian bikin status lagi. Saudara mungkin
membela. Oh, kan waktu itu belum ada multimedia, Pak. Jadi mungkin Yesus tidak. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertanyaan saya. Apakah untuk kesenangan diri dia pergi kemana, ke sana kemari? Tidak. Yang kedua, penyembuhkah ia? Mungkin dokter tabib untuk penyakit di tubuh dari pasien-pasien itu? Jawabannya tentu saja iya. Pengusir setankah? Iya. Dokter jiwa, kalau sekarang psikiater barangkali seperti itu. Pemberita Injilkah? Ya, dia menaati perintah Bapaknya. Aku memberitakan apa yang kuterima dari Bapakku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga berita firman Allah yang disampaikan, Injil yang disampaikan, bukan dari kemauannya sendiri, tetapi dari Bapaknya. Nah, kemudian di pasal 20 ayat 28 kita melihat anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita tanya kepada kita masing-masing, coba nanti sambil tanya, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup saudara? Tujuan Yesus jelas. Visinya adalah memberikan nyawanya padahal dia masih segar bugar. Aku datang untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Para murid tidak tahu visi itu, sehingga Petrus pernah menghalang-halangi dia ketika Yesus mau memasuki Yudea. Saudara, kesimpulan kita tentang pribadi Yesus adalah tentu bukan pelancong, penyembuh iya, pengusir setan iya, pemberita Injil iya, bahkan dia menjadi penebus. Sangat luar biasa. Orang yang usianya hanya baru 30 tahun telah membuat seluruh dunia ini sangat luar biasa dipengaruhi oleh kasih dan pengorbanannya. Kekuatan yang menggerakkan Yesus. Mari kita lihat pada bagian ini. Ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat kata belas kasihan yang saya beri warna berbeda itu. Itu yang menjadi alasan, itu yang menjadi motivasi, itulah yang menggerakkan Yesus di dalam pelayanannya. Dia melihat kebutuhan orang lain. Dia melihat apa yang sedang jadi pergumulan orang. Nah, saudara dan saya melihat apa yang di sekitar kita? Apakah saudara dan saya lebih banyak melihat penderitaan diri sendiri? Aduh, kena COVID. Raiso nang dindi, raiso mangan enak. Tetangga kita juga merasakan itu. Tetapi coba dibalik cara kita berpikir. Seperti yang Yesus pikirkan. Hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Yesus Kristus memandang orang lain dengan belas kasihan. Yesus Kristus memandang kebutuhan orang lain. Orientasinya bukan egosentris, tetapi pada orang-orang di sekitarnya. Bagian ini menantang saudara dan saya untuk melakukan firman Allah supaya disebut berbahagia. Untuk melayani sesama dan melayani Allah. Bagian berikutnya, kawan sekerja bersama Kristus. Ayat 37 sampai 38 dikatakan sebagai ayat yang menunjukkan kepada kita adanya satu keperluan untuk memiliki gembala, untuk memiliki orang-orang yang bisa menuai tuaian itu. Mari kita lihat di ayat itu, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mengapa ini disebut gembala, saudara? Orang yang bisa memperhatikan orang lain adalah orang yang dewasa. Orang yang bisa memperhatikan kebutuhan orang lain adalah orang yang memiliki jiwa memberi dan berbahagia tadi.
Dan sebetulnya itulah gembala kecil. Karena tugas gembala adalah menyediakan yang terbaik bagi yang dilayaninya. Ingat beberapa minggu yang lalu kita juga belajar tentang bagaimana melayani. Yesus melayani, mencuci kaki para muridnya. Itu menunjukkan kerendah hatiannya. Nah, melayani orang lain, rela untuk kehilangan, rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, apa saja. Memang pelayanan kita tidak sama bidangnya. Ada yang pelayanan di gereja, ada yang pelayanan di rumah sakit, ada yang pelayanan di radio, ada yang pelayanan di... Bidangnya tidak sama. Tetapi apapun itu, saudara lakukan yang terbaik. Sehingga orang-orang yang Anda layani, mereka bersyukur karena kehadiran saudara dalam komunitas itu. Yang kedua, perlunya terlibat dalam pekerjaan pelayanan Yesus. Dia memilih para murid untuk menjadi teman sekerjanya. Pasal 10 ayat 2-7, inilah ke-12 rasul itu. Nah, saudara perhatikan, teks ini bagus sekali. Karena selalu dipasangkan dua-dua. Petrus dipasangkan dengan Andreas. Yakobus dipasangkan dengan Yohanes. Ini anak-anak guru yang ibunya kemudian minta supaya yang satu ditempatkan di kanan, satu ditempatkan di kirinya itu. Anda bisa bayangkan itu. Memang mereka berdua, satu keluarga. Lalu kemudian Filipus dengan Bartolomeus, Thomas dengan Matius, Yakobus Alfius dengan Tadeus, dan Simon orang Selot dan Yudas Iskariot. Dua-dua, mengapa? Karena kalau yang satu lemah, yang satu akan menguatkan. Jadi jangan pernah pergi sendirian. Kalau Anda sedang diutus, pergilah berdua. Supaya kalau yang satu masuk angin, yang satu ngeroi. Yang satu sedang harus diare, yang satu menjaga WC-nya yang tanpa tutup itu. Barangkali seperti itu. Pokoknya ada tolong-menolong, ya. Menjadi kawan sekerja dari Kristus. Kemudian pemberian kuasa oleh Yesus, ini juga luar biasa. Yesus mengutus, tetapi bukan tanpa bekal. Memang emas dan perak tidak boleh dibawa, tetapi apa yang dikatakan di sana, di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, power kepada mereka untuk mengusir setan, roh jahat, dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Apa yang diperbuat oleh gurunya juga bisa dilakukan oleh para muridnya. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh karunia, karisma itu dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jangan minta bayaran. Kalau diberi enggak apa-apa, tetapi jangan meminta. Nah, ini di tempat-tempat lain ada hamba Tuhan yang meminta supaya bisa khotbah sana, khotbah sini, dan lain sebagainya. Barangkali pada masa Covid ini makin sulit orang-orang seperti itu, ya. Tetapi kalau diundang berbeda. Baik, ada pertanyaan untuk direnungkan, saudara. Ketika kesempatan tiba-tiba datang kepada saudara, apa yang saudara perbuat? Ketika Tuhan membuka kesempatan melayani, apa jawaban saudara? Apakah Anda mau mencari keuntungan? Atau yang kedua, yaitu berbagi keuntungan. Kalau Anda dan saya adalah milik Kristus, Anda dan saya memuja Kristus yang adalah guru dan Tuhan kita, dan dia mengatakan, aku pergi, aku datang ke sini, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawaku. Itu artinya pengorbanan. John F. Kennedy pernah memiliki pidato yang sangat populer. Jangan bertanya apa yang Amerika bisa berikan padamu, tapi bertanyalah apa yang you bisa berikan pada Amerika ini. Mungkin kalau itu digemakan sekarang. Jangan bertanya
apa yang bisa diberikan Pak Heru Sumbodo dan Majelis Gereja GKJ Maguwoharjo kepada saudara. Tapi apa keterlibatan apa yang saudara bisa lakukan supaya pelayanan dan kepada sesama dan Allah itu jalan sebagaimana adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggumuli ini 1 minggu ke depan ini, yaitu supaya kita menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, dan itu yang disebut berbahagia. Mari kita membaca slide yang terakhir ini bersama-sama. Mari kita membaca ini bersama-sama. Silakan berdiri dan kita akan membaca bersama-sama lalu berdoa. Pelan-pelan saja, jangan balapan dan rasakan bahwa ini tantangan untuk saudara dan saya. 3, 4. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kebahagiaan, yakni terlibat dalam pelayanan kepada Allah dan sesama. Dengan demikian, kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan itu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan menantang kami, melalui pembacaan kami, melalui pelajaran kami, tentang bagaimana Tuhan yang masih single fighter sebelum memilih 12 rasul, telah dengan sibuk tidak mempertimbangkan keselamatan diri, apalagi keuntungan diri. Jajah desa Milangkori, pergi ke kota-kota, ke desa-desa. Itu semua dikerjakan karena visi dan misi dari Bapaknya, yaitu menyediakan tahun rahmat Tuhan. Sehingga nubuatan perjanjian lama terjadi, yang picak, yang buta dapat melihat, yang terpelecok, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli dapat mendengar, dan yang bisu berkata-kata kembali. Bahkan orang yang kerasukan setan dibebaskan, yang mati dibangkitkan. Terima kasih untuk teladan Tuhan yang luar biasa. Dan teladan itu diberikan kepada para murid. Kuasa Tuhan juga disertakan kepada para murid. Sehingga Roh Kudus yang sekarang bersama-sama dengan kami di dalam hati kami masing-masing sebagai orang percaya, akan terus menolong kami, mengajari kami, memberi hikmat kepada kami, dan menghiburkan dikala kami mengalami hal-hal yang sulit. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memiliki karisma seperti yang Yesus memiliki. Berkorban untuk orang lain, bukan berorientasi pada diri sendiri. Sehingga Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami dan banyak orang mendengar berita Injil Yesus Kristus. Berikan keberanian kepada kami manakala Tuhan membukakan jalan kepada kami untuk menceritakan siapa Yesus. Tolong kami Tuhan, di masa ini banyak orang yang sedang kesulitan dalam penghidupannya. Biarlah sepotong, 2 potong, atau banyak potong dari firman-Mu kami sampaikan pada saudara-saudara kami tersebut. Terima kasih karena kami memiliki Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk menyanyikan lagu pengutusan, Lihatlah Sekelilingmu. Lalu kemudian nanti kita akan berdiri kembali untuk pengakuan iman rasuli. Kidung Jemaat 428 ayat 1 dan 5. Lihatlah sekelilingmu. Mari dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke kehidupan sesehari setelah kita mengikuti serangkaian ibadah minggu secara virtual ini. Dan kita menyalakan semangat kita supaya kita memiliki komunitas yang melayani Allah, melakukan firman Allah. Maka marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya,
Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Setiaadi yang sudah memimpin ibadah dari awal hingga dengan akhir. Kepada tim PPJ dan tim musik yang sudah mengiringi ibadah, demikian juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan tim multimedia yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan nyanyikan Rohani 85 ayat 1, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku.